226.000 Hong Kong dolar. Itu anak yang pertama. Oke, untuk anak yang kedua, aku susternya cuma ambil yang 1 bulan, yang setengah hari aja. Jadi 30.000 Hong Kong dolar. Jadi untuk anak pertama dan kedua sebenarnya sama aja, karena anak kedua lebih mahalnya di suster, anak yang pertama lebih mahal di suster. Untuk anak yang kedua mahalnya di di rumah sakitnya gitu. Hai guys, welcome back to my channel. Oke, hari ini aku mumpung ada waktu ya sebenarnya, karena sebentar lagi Chinese New Year juga, jadi aku memang harus beres-beres rumah, membuat dekorasi persiapan untuk Chinese New Year ya. Tapi minggu ini aku mau rest dulu, karena setelah sibuk ikut lomba sana sini ya. Jadi aku minggu ini atau 2 minggu ya, aku bilang sama suami 2 minggu aku mau rest dulu sebelum persiapan untuk Chinese New Year kayak gitu. Oke, sebelum karena hari ini aku sempat, minggu-minggu ini 2 minggu ini mungkin aku sempat ya. Oke, kita lanjut ke soal lahiran di Hong Kong. Ini aku mau jawab pertanyaan dari temen, sebenarnya dia kenal di YouTube sih, cuman dia chat aku di WA kayak gitu. Oke, aku mau jawab pertanyaan dari temen. Dia pengen lahiran di rumah sakit private ya. Oke. Oke, jujur aku memang lahiran di rumah sakit private, dua-duanya, anak dua-duanya itu lahiran di rumah sakit private ya. Cuman sebelumnya aku mau kasih saran aja. Kalau menurut aku ya, kalau kalian ngerasa badan kalian itu fit, badan kalian itu oke, dan dicek pun anak dan ibu itu sehat semua, saran aku itu lahiran di rumah sakit umum aja kayak gitu. Karena rumah sakit umum di Hong Kong pun sekarang menurutku ya alatnya udah canggih lah ya. Oke, bedanya di rumah sakit private sama di rumah sakit umum itu apa sih? Aku walaupun aku rencana mau lahiran di rumah sakit private, tapi aku tetap ikut ngantri di rumah sakit umum kayak gitu teman-teman. Karena apa? Jadi karena kalau misalkan ada kejadian, misalkan kita udah mau lahiran tapi udah nggak bisa jalan gitu, dan kita itu harus panggil ambulans kayak gitu ya. Kalau kita masih bisa jalan, kita bisa jalan sendiri ke rumah sakit yang kita mau kayak gitu teman-teman. Cuma kata suami aku, kalau seandainya ada sesuatu terjadi terus kita harus panggil ambulan itu akan nganter kita ke rumah sakit umum terdekat. Jadi dia nggak akan nganter kita ke rumah sakit yang kita mau kayak gitu. Nah itu kata suami aku ya. Jadi mau nggak mau kita harus tetap ikut ngantri di rumah sakit umum kayak gitu teman-teman. Itu saran dari aku dan itu masukan dari suami aku kayak gitu. Jadi walaupun kita ngantri, intinya kita niat mau lahiran di private, tapi kita tetap harus ikut antri juga di sana. Jadi biarpun ada emergency, kita ada rekod dari awal kehamilan kita sampai intinya emergency kita harus ke sana kayak gitu. Soalnya kalau enggak, kita nggak ada rekod sama sekali di rumah sakit umum, terus kita tiba-tiba emergency manggil ambulans diantar ke sana, itu tambah repot lagi ya. Nah seperti itu. Oke, untuk kita lanjut bahas ke rumah sakit private. Oke teman-teman, karena aku memang aku ikut ngantri, cuman akhirnya aku lahirannya di rumah sakit private kayak gitu. Jadi aku tetap ikut ngantri ya. Oke, jadi kita bedakan dua anak ini ya, anak aku dulu. Kalau anak pertama, aku ngantrinya itu hampir sampai selesai, jadi hampir sampai aku lahiran, aku baru break, intinya nggak ikut ngantri lagi kayak gitu. Dan kalau untuk anak kedua, ini aku ngantri di umum itu cuma sampai 3 atau 4 bulan kayak gitu ya.
karena dia tahun 2020 dan repotnya apa, aku harus bawa yang besar. Kalau ke rumah sakit umum kalian tahu sendiri ngantrinya itu seperti apa ya. Jadi aku harus bawa yang besar, perut aku besar, itu repot banget gitu, ngantrinya lama kayak gitu ya. Dan ditambah lagi ada kedatangan COVID kayak gitu. Jadi aku nggak mau repot-repot, aku nggak mau yang aneh-aneh. Intinya aku anak kedua itu cuma ngantri sampai 3 atau 4 bulan aja kayak gitu. Setelah itu aku fokus ke rumah sakit, ke private-nya aja kayak gitu. Dan kalau anak yang kedua ini, dia lahirnya itu kita yang menentukan, kita yang milih tanggal dan jamnya. Oke, untuk proses di rumah sakit private itu seperti apa sih? Oke, jadi proses di rumah sakit private itu kita harus cari dokter spesialis dulu. Jadi aku pakai dokter spesialis ini di KOSVB ya. Dan dia praktek itu cuma di 2 rumah sakit, di Sanatorium Hospital sama di ST Paul Hospital. Jadi cuma di 2 rumah sakit ini aja dia prakteknya kayak gitu. Oke, jadi dari awal kehamilan aku dipantau sama dokter ini sampai aku selesai lahiran kayak gitu. Dan setelah lahiran pun harus masih check up 2 minggu setelah lahiran sama 1 tahun setelah lahiran kayak gitu. Oke, jadi seperti itu aja sih, gampang sebenarnya. Kita tinggal follow up kata dokter aja kayak gitu. Yang penting kita sehat-sehat, nggak ada masalah apapun, sebenarnya gampang banget ya. Oke. Dan untuk biayanya itu kalau anak pertama ya, kita bilang anak pertama dulu, di sana di ST Paul Hospital di KOSVB. Nah, kalau untuk anak pertama itu biaya karena aku dipacu ya, dikasih obat buat apa sih, biar dia cepet keluar kayak gitu. Intinya biaya aku kasih tahu totalannya aja ya, intinya rinciannya itu nggak tahu berapa kayak gitu. Intinya totalannya aja itu untuk dokternya aja yang besar ya. Untuk dokternya aja waktu anak pertama itu 54.000 Hong Kong dollar. Jadi setara dengan 100 juta lebih lah ya. Nah, itu untuk anak pertama, dan itu cuma dokternya aja ya. Dan roomnya untuk keseluruhan lah, intinya untuk ibunya, untuk aku pribadi dan anak itu beda harga. Jadi untuk ibu itu aku habis 110.000 Hong Kong dollar, itu aku aja. Untuk anaknya, karena dia waktu itu ada kuning ya, ada menguning, jadi dia disinar selama 2 atau 3 hari kayak gitu, itu perharinya 700 dolar. Dan untuk anak itu habis 15 hampir 15 lah, kurang lebih 15.000 Hong Kong dollar. Jadi total anak untuk ibu dan anak untuk di rumah sakit ST Paul Hospital itu sekitar 130 lebih lah, 130.000 Hong Kong dollar itu untuk rumah sakit, biaya rumah sakitnya. Ini belum sama check upnya ya. Jadi check up ultrasound tiap bulannya itu adalah 1.600 per ketemu. Jadi per buku ini adalah harganya itu 1.600 Hong Kong dollar. Jadi ini total ada berapa? Ada 10 waktu anak pertama ya. Jadi 10 kali 1.600, jadi adalah 16.000 Hong Kong dollar. Ini untuk ultrasoundnya aja ya. Jadi untuk rumah sakit dan ultrasound itu sekitar 146.000 Hong Kong dollar. Nah, itu untuk anak pertama. Oke. 146.000 Hong Kong dollar. Oke. Dan untuk anak kedua ini agak spesial ya. Oke. Untuk anak kedua, karena kita pilih tanggal, jam,
Kalau kita pilih tanggalnya aja, kita nggak akan dikasih biaya tambahan kayak gitu teman-teman. Tapi karena suami aku minta jamnya juga, jadi jamnya itu karena kita minta jamnya juga, harganya berapa kalian tahu? Itu biaya dokternya ya. Jadi bukan biaya rumah sakitnya. Awalnya dokternya itu adalah harganya. Nah, untuk harga dokternya itu waktu anak kedua ya 62.000 Hong Kong dolar. Tapi karena kita milih jamnya, jadi kita ditambahin 8.000 Hong Kong dolar untuk jamnya, teman-teman. Seperti itu. Jadi untuk biaya waktu dia anaknya lebih murah. Anaknya cuma 7.000, nggak nyampe 10.000, cuma 7.000 karena alhamdulillah dia nggak nguning, dia sehat dan dia makannya bagus. Jadi nggak perlu disinar dan alhamdulillah dia sehat-sehat waktu lahiran. Jadi nggak ada biaya tambahan untuk anak, paling cuma biaya susu kayak gitu. Sebenarnya susu juga aku banyak susu, tapi kadang mungkin kurang kayak gitu. Jadi dari pihak rumah sakit ditambahin kayak gitu. Oke. Dan untuk biaya rumah sakit waktu lahiran dia itu total adalah karena rumah sakit itu adalah rumah sakit termahal di Hong Kong ya. Rumah sakit sanatorium, kalau kalian bisa cek, itu adalah rumah sakit termahal di Hong Kong. Oke, dan sebenarnya kita itu semua sehat-sehat, semua nggak ada masalah, nggak ada halangan sesuatu apapun. Cuman lebih mahalnya karena memang kita pilih tanggal dan jamnya aja kayak gitu. Dan untuk KB yang diikat itu 9.000 Hong Kong dolar. Jadi totalan waktu dia itu adalah 185 Hong Kong dolar. Itu belum plus sama ultrasoundnya. Ultrasoundnya 16.000. Dan dia itu waktu dia itu karena umur aku udah 30 tahun, jadi aku pun harus check up yang 4D itu 4.000 Hong Kong dolar. Jadi ultrasound punya dia itu adalah 20.000 Hong Kong dolar. Jadi total untuk lahiran dia, ultrasound sama di rumah sakit itu adalah 205 Hong Kong dolar. Ini buat dia aja. Oke. Oke, dan setelah lahiran, ini aku agak cerita sedikit ya. Jadi setelah lahiran, karena memang aku di sini nggak ada mertua, aku ada kakak ipar, cuman kakak ipar belum nikah, belum punya anak, jadi belum ada pengalaman. Dan aku sendiri di sini, makanya suami aku sewa suster untuk ngerawat aku gitu selama untuk anak pertama. Suami aku yang mau ya. Dan aku juga oke lah karena memang aku nggak ada pengalaman sama sekali waktu anak pertama. Jadi waktu pertama itu 2 bulan 2 bulan, yang 1 bulan itu 24 jam susternya stay di sini, dan yang 2 bulan kedua itu cuman setengah hari kayak gitu. Dan untuk susternya itu di sini super mahal ya. Untuk susternya aja 2 bulan, 1 bulan yang 24 jam itu 50.000 Hong Kong dolar. Untuk yang 1 bulan yang 24 jam. Dan kalau untuk yang setengah hari itu 1 bulan 30.000 Hong Kong dolar. Kayak gitu teman-teman. Jadi waktu anak pertama 146 ditambah susternya itu 80 Hong Kong dolar. Jadi total itu berapa itu? 146 ditambah 80 berarti 226.000 Hong Kong dolar. Itu anak yang pertama. Oke, untuk anak yang kedua, aku susternya cuma ambil yang 1 bulan, yang setengah hari aja. Jadi 30.000 Hong Kong dolar. Jadi untuk anak pertama dan kedua sebenarnya sama aja, karena anak kedua lebih mahalnya di suster, anak yang pertama lebih mahal di suster. Untuk anak yang kedua mahalnya di di rumah sakitnya kayak gitu. Oke, kalau misalkan kalian ada mau cari susternya juga, aku bisa rekomendasi suster yang
karena aku pakai 2 suster ya, jadi beda orang, dan aku bisa rekomendasi mana yang bagus. Jadi kalau menurut aku bagusan yang pas anak pertama kayak gitu. Dia lebih teliti, dia lebih telaten, dia lebih bersih, masakannya juga enak kayak gitu. Dan untuk susternya itu untuk susternya itu tidak termasuk untuk bersih-bersih rumah. Jadi dia cuma fokus untuk masakan buat aku, intinya buat memulihkan keadaan aku dan untuk take care anak kayak gitu. Jadi nyusuin, maksudnya dia nyusuin, aku kan diperes gitu, dikeluarin. Nanti dia nyusuin, mandiin, intinya dia ngurus anak sama ngurus aku kayak gitu. Jadi tidak termasuk bersih-bersih, tidak termasuk, intinya tidak termasuk bersih-bersih lah. Kalau masak ya otomatis dia nyuci piring dan lain-lain kayak gitu. Itu sebabnya pas anak kedua aku nggak mau terlalu lama susternya karena mahal banget. Kalau suami aku sih oke, cuman akunya ngeyel, aku nggak mau kayak gitu. Kalau mau aku mau 1 bulan aja yang setengah hari, aku bilang gitu. Jadi aku memang minta sama suami lebih baik kita ganti menggunakan ART. Kalau ART kan ibarat uang segitu bisa buat gaji ART 2 tahun kayak gitu ya kan. Daripada kita cuma 1 bulan bayar suster tapi intinya nggak seluruh rumah bersih, dan ya kalian tahu kan maksud aku, intinya cuma 1 bulan dan cuman buat take care aku sama baby kayak gitu. Jadi nggak kayak ngepel, nyapu, kadang-kadang aku pun sendiri kayak gitu. Ya kadang-kadang dia bantu sih, cuman kan nggak seberapa kayak gitu. Sebab itu pas anak kedua aku memang cari agent, dan aku memang minta sama suami aku mau ART aja, aku nggak mau suster kayak gitu. Tapi karena pas aku mau lahiran anak kedua, itu corona melanda. Jadi waktu itu ART-nya aku memang ambil dari Filipina. Tapi karena keadaan darurat dan waktu itu Hong Kong di lockdown, nggak bisa masuk ke Hong Kong, akhirnya ditunda. Itu ditunda sampai sekarang, sampai anaknya udah hampir 3 tahun. Mungkin akhirnya kita cancel kayak gitu teman-teman. Dan karena aku juga udah terbiasa sendiri, jadi oke lah, aku bisa handle sendiri walaupun tanpa ART kayak gitu teman-teman. Oke, sekian dan terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk yang pengen tahu tentang apa lagi, komen di bawah. Yang pengen aku bikin konten apa kayak gitu, asalkan jangan masak ya. Kalau masak aku nggak bisa karena repot banget. Selain repot harus editingnya, aku repot banget harus mikir menunya juga. Kalau aku masak bisa kasih lihat, cuman aku nggak bisa kasih menu kayak gitu teman-teman. Oke, thanks for watching, see you on next video. Bye bye. Paling suka bye bye. Nama saya Ilon. Saya 2, 3 tahun. tahun. Oke, Soha 1 2 3. 1 1, 2, 3, 4, 5 5, 6. 6, Tak senti. 7, 8, sampai 10. Ye, apa? Siji, Siji, loro, loro, tak senti. Tak senti. 6, 7, 8. 10. Ye. Aku Aku suka suka makan makan orek